Perkenalkan, nama saya Putri Lia Agustin. Di sini saya akan membahas proses gurdi atau drilling. Proses gurdi yaitu proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor twist drill. Proses ini merupakan proses permesinan yang paling sederhana di antara proses permesinan yang lain. Digunakan untuk pembuatan lubang silindris. Gurdi sendiri adalah sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa sisi potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badan gurdi. Karakteristik proses gurdi agak berbeda dengan proses permesinan yang lain, yaitu 1. Beram harus keluar dari lubang yang dibuat. 2. Beram yang keluar dapat menyebabkan masalah ketika ukurannya besar atau kontinu. 3. Proses pembuatan lubang bisa sulit jika membuat lubang yang dalam. 4. Untuk pembuatan lubang dalam pada benda kerja yang besar, cairan pendingin dimasukkan ke permukaan potong melalui tengah mata bor. Berikut adalah video proses gurdi. Pemakanan dilakukan dengan menekan gurdi yang berputar sehingga menghasilkan diameter yang diperlukan. Pembuatan lubang dengan bor spiral di dalam benda kerja yang pejal merupakan suatu proses pengikisan dengan daya penyerpihan yang besar. Jika benda kerja dituntut kepresisian yang tinggi pada dinding lubang, maka diperlukan pengerjaan lanjutan dengan pembenam atau penggerek. Pada proses gurdi, beram atau chips harus keluar melalui alur heliks. Pahat gurdi keluar lubang. Ujung pahat menempel pada benda kerja yang terpotong, sehingga proses pendinginan relatif sulit. Proses pendinginan biasanya dilakukan dengan menyiram benda kerja yang dilubangi dengan cairan pendingin. Berikutnya, saya akan menjelaskan pada komponen upper press. Setelah mengikir benda kerja bagian kanan dan kiri sampai mencapai 5 mm. Kemudian kita mencari titik senter dengan jarak 20 mm pada sumbu X dan 13,5 pada sumbu Y. Kemudian mengebor senter dengan diameter 6,5 mm dan kedalaman 20 mm. Setelahnya, posisikan mata bor pada titik 13,5 mm dari titik pusat, lalu melakukan pengeboran sebanyak 4 kali di 4 titik hingga tembus diameter 5 mm dan bor dengan kedalaman 5 mm dengan jarak antara titik tadi 27 mm. Saya Abu Aswad, NIM 2018012052. Video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan benda molding plastik melalui proses drilling. Jadi proses drilling ini adalah proses di mana mata bor ditembuskan kepada benda kerja atau material. Seperti kita lihat pada video, mata bor dilubangkan ke material benda kerja. Untuk memudahkan proses pengeboran, maka diperlukan adanya dengan coolant water. Coolant water adalah sebuah pelumas untuk melancarkan proses pengeboran atau proses drilling supaya tidak aus. Setelah lubang satu selesai, pindah ke lubang selanjutnya. Lalu ulangi proses semula, mulai dari pengeboran dan pemberian coolant water sampai kedalaman yang telah ditentukan. Pada proses ini, pada video kali ini menggunakan mesin yang otomatis. Jadi maksudnya bor berputar otomatis tanpa harus ditekan atau dipencet tombolnya.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Kilahaya dari kelas G dengan NIM 2018 012 087. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang drilling, boring, dan ramming. Yang pertama, drilling. Drilling digunakan untuk membuat lubang pertama pada benda kerja. Dengan gerakan memutar seperti ini dan benda kerja tetap diam. Pada drilling ini menggunakan twist drill. Hasil dari drilling membuat lubang ini kemudian akan dilakukan boring. Boring digunakan untuk memperlebar lubang yang sebelumnya telah di drilling. Boring ini menggunakan single point. Digunakan untuk memperluas lubang yang ada sebelumnya. Ini merupakan hasil dari boring. Hasilnya, lubang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Setelah di drilling dan boring, kemudian dilakukan ramming. Ramming merupakan tahap akhir untuk memperhalus lubang yang telah dihasilkan dari proses drilling dan boring. Proses ramming ini juga bertujuan untuk menyesuaikan ukuran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Ini merupakan hasil akhir dari proses ramming. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses drilling, boring, dan ramming. Yang pertama kita lakukan adalah proses drilling dengan menggunakan mata bor ukuran 2 atau 4. Biasa kita mulai dari yang terkecil dulu ya, dari ukuran 2. Di sini kita membuat lubang yang dibutuhkan adalah berdiameter 5 dan berdiameter 9. Yang berdiameter 5 kita lubangnya sampai tembus, sedangkan untuk berdiameter 9 kita hanya dengan kedalaman 5. Kita akan membuat 4 lubang. Pertama kita lakukan proses drilling terlebih dahulu dengan ukuran 2, kemudian proses boring untuk memperluas kita bisa menggunakan twist drill ukuran 4. Kita melakukan satu persatu dan untuk tahap finishing akhir kita menggunakan proses ramming. Itu digunakan untuk memperlebar dan memperhalus bagian dalam dan menyesuaikan ukuran yang dibutuhkan, yaitu dengan diameter 5 terlebih dahulu, kemudian kita membuat yang diameter 9. Sekian penjelasan saya tentang drilling, boring, dan ramming pada upper press. Salam. Perkenalkan, nama saya Imamuddin, NIM 2014012031. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait proses pengeboran dan juga proses lanjutan dari pengeboran. Namun
sebelum masuk ke materi tersebut, terlebih dahulu kita memahami beberapa komponen penting dari mesin drill atau mesin bor. Ini merupakan komponen penting dari mesin bor. Yang pertama ada spindle, yang kedua ada chuck, yang ketiga ada workpiece, yang keempat ada wood backing, yang kelima ada table, dan yang keenam ada dam. Itulah beberapa komponen penting dari mesin drill atau mesin bor. Berikutnya kita masuk ke proses lanjutan pengeboran. Dalam proses pengeboran ada beberapa proses yang merupakan lanjutan pengeboran. Di antaranya yang pertama ada ramming, yang kedua ada tapping, terus yang ketiga ada countering, yang keempat ada countersinking, yang kelima ada centering, dan yang keenam ada spot fetching. Namun untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait proses lanjutan dari pengeboran, yaitu tapping. Tapping merupakan salah satu lanjutan dari pengeboran, yang mana dalam hal ini prosesnya dilakukan dengan cara modifikasi. Tapping sendiri dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut tap. Tapping juga digunakan untuk membuat ulir pada lubang. Sekian dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vijay Purnama, NIM 2018-012068. Di sini saya akan membahas tentang counter bore. Counter bore adalah pisau bor yang digunakan untuk membuat lubang diameter besar pada pangkal suatu lubang. Lubang besar itu biasanya digunakan untuk menyembunyikan kepala baut agar tidak menonjol di luar lubang. Pada ujung counter bore terdapat silinder pemandu yang disebut pilot. Diameter pilot sedikit lebih kecil dari diameter lubang sebelum diiris counter bore. Fungsi pilot untuk memandu agar pengirisan yang dilakukan counter bore dapat sentris dengan lubang mula. Oleh karena itu, pilot tidak boleh terlalu longgar pada lubang mula. Ketika melakukan counter boring, antara pilot dan benda kerja diberi pelumas agar dinding lubang mula tidak luka akibat gesekan pilot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang corner sinking. Untuk terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Salman dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Industri. Nah, untuk corner sinking di sini ini merupakan operasi mekanis mirip dengan ramming, dengan tujuannya untuk membuat lubang pasangan selanjutnya, maka diameter bor inti dipilih untuk lebih kecil dengan tujuan untuk mempertimbangkan penyisihan operasi finishing terakhir. Nah, selain itu, corner sinking ini berakurasi yang diperlukan dari alat ini lebih rendah daripada untuk sapuan. Untuk penjelasan corner sinking ini saya akan memaparkan
video yang terkait dengan tentang corner sinking. Berikut video yang berkaitan tentang corner sinking. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan penjelasan kurang jelas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.